Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everyone. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai manajemen pembiayaan pendidikan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota-anggota dalam kelompok 7. Yang pertama ada Samrul Khulasoh. Saudari merupakan pemateri pertama. Yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Rizky Subarkah, yang bertindak sebagai moderator dan pemateri kedua. Dan yang ketiga ada Hilda Pratiwi, saudari merupakan pemateri ketiga. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam materinya tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Kita langsung ke bagian awal mengenai pengertian manajemen yang akan dipaparkan langsung oleh saudari Samrul Khulasoh. Kepadanya saya persilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Samrul Khulasoh, selaku pemateri pertama. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian manajemen. Secara etimologis, istilah manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu manus, yang berarti tangan. Dalam bahasa Italia, manajemen berasal dari kata manager, yang berarti mengendalikan. Dan dalam bahasa Inggris, istilah manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan untuk mengatur atau mengendalikan sesuatu agar mencapai tujuannya. Dalam manajemen, ada beberapa rangkaian yang biasanya dilakukan, yakni kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian demi mewujudkan suatu tujuan. Materi selanjutnya yaitu pengertian manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah proses mendapatkan dan mengatur pengeluaran berupa uang, barang, atau jasa melalui sumber daya manusia lewat fungsi manajemen, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi untuk membiayai seluruh aktivitas atau kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, sehingga tercapainya mutu atau kualitas pendidikan yang diharapkan. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar manajemen pembiayaan pendidikan. Nah, dalam konsep dasar manajemen pembiayaan pendidikan ini terdapat beberapa konsep, yaitu yang pertama konsep penganggaran. Dalam kegiatan umum keuangan, kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan meliputi 3 hal, yaitu yang pertama budgeting atau penyusunan anggaran. Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran atau budget. Dan budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan atau kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Hasil akhir dari suatu negosiasi merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana. Yang kedua yaitu accounting atau pembukuan. Pengurusan ini meliputi 2 hal, yaitu pertama mengurusi hal yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan, menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan kedua yaitu menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan. Bendaharawan adalah orang atau badan yang oleh negara
diserahi tugas menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang atau surat-surat berharga dan barang-barang termasuk dalam pasal 55 ICW, sehingga dengan jabatan itu mereka mempunyai kewajiban atau pertanggungjawaban apa yang menjadi urusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang ketiga yaitu pemeriksaan atau auditing. Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Bagi unit-unit yang ada di dalam departemen, mempertanggungjawabkan urusan ini kepada BPK melalui departemen masing-masing. Auditing sangat penting dan sangat bermanfaat bagi 4 pihak, yaitu yang pertama bagi bendaharawan yang bersangkutan. Manfaatnya diantaranya yaitu bekerja dengan arah yang sudah pasti, bekerja dengan target waktu yang sudah ditentukan, tingkat keterampilan dapat diukur dan dihargai, mengetahui dengan jelas batas wewenang dan kewajiban, dan ada kontrol bagi dirinya terhadap godaan penyalahgunaan uang. Yang kedua yaitu bagi lembaga yang bersangkutan. Manfaatnya diantaranya yaitu dimungkinkan adanya sistem kepemimpinan terbuka, memperjelas batas wewenang dan tanggung jawab antar petugas, tidak menimbulkan rasa saling mencurigai, dan ada arah yang jelas dalam menggunakan uang yang diterima. Yang ketiga yaitu bagi atasannya. Manfaatnya diantaranya yaitu dapat mengetahui bagian atau keseluruhan anggaran yang telah dilaksanakan, dapat mengetahui tingkat keterlaksanaan serta hambatannya demi menyusun anggaran tahun berikutnya, dapat diketahui keberhasilan pengumpulan, penyimpanan, dan kelancaran pengeluaran, dapat diketahui tingkat kecermatan dalam mempertanggungjawabkan, untuk memperhitungkan biaya kegiatan tahunan masa lampau sebagai umpan balik bagi perencanaan masa datang, dan untuk arsip dari tahun ke tahun. Yang keempat yaitu bagi Badan Pemeriksa Keuangan. Manfaatnya diantaranya yaitu ada patokan yang jelas dalam melaksanakan pengawasan terhadap uang milik negara, dan ada dasar yang tegas untuk mengambil tindakan apabila terjadi penyelewengan. Konsep yang kedua dari konsep dasar manajemen pembiayaan pendidikan yaitu asas-asas dalam anggaran. Nah, asas-asas dalam anggaran diantaranya yaitu yang pertama asas plafon, yaitu bahwa anggaran belanja yang boleh diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran, artinya bahwa pengeluaran pembelanjaan harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu asas tidak langsung, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerima uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk sesuatu keperluan pengeluaran. Baik, terima kasih kepada Saudari Samrul Khulasoh, pemateri pertama, atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke pemateri kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi tolong disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk dalam subbab hal yang berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan tidak pernah tetap, akan selalu berkembang dari tahun ke tahun. Secara garis besar, perubahan pembiayaan ini dipengaruhi oleh dua sistem faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternal terlebih dahulu, yaitu faktor yang ada di luar sistem pendidikan, yang meliputi 1. Berkembangnya demokrasi pendidikan. Kalau bicara soal berkembangnya demokrasi, maka kita harus kilas balik terlebih dahulu. Dahulu kala, banyak negara yang masih dijajah oleh bangsa lain, yang tidak memperbolehkan penduduknya untuk menikmati tenangnya pendidikan. Dengan lepasnya bangsa itu dari cengkraman penjajah, terlepas pula kekangan atas keinginan memperoleh pendidikan. Nah, di Indonesia, demokrasi pendidikan dirumuskan dengan jelas dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 10.
dan ayat 2. Untuk konsekuensinya yaitu dari adanya demokrasi itu, maka pemerintah menyediakan dana yang cukup untuk hal tersebut. Yang kedua, yaitu adanya kebijaksanaan pemerintah. Agar tujuan itu tercapai, pemerintah akhirnya memberikan fasilitas-fasilitas berupa hal-hal yang bersifat meringankan dan menjunjung pendidikan. Misalnya, pemberian pembiayaan yang besar bagi pendiri gedung dan kelengkapannya. Lalu, meringankan beban siswa dalam bentuk bantuan SPP, serta pengaturan pemungutan serta beasiswa, dan kenaikan gaji guru serta lainnya. Yang ketiga yaitu adanya tuntutan akan pendidikan. Kenaikan tuntutan akan pendidikan terjadi di mana-mana. Di dalam negeri, tuntutan akan pendidikan ditandai oleh segi kuantitas, yaitu semakin banyaknya orang yang menginginkan pendidikan, dan segi kualitasnya yaitu naiknya keinginan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ingat bahwa kalau dahulu orang itu sudah puas dalam mengenyam pendidikan sekolah dasar, kini berubah belum puas jika belum menyandang gelar. Bagi suatu bangsa, kenaikan tuntutan ini juga mempertinggi kualitas bangsa dan menaikkan taraf hidup. Nah, di luar negeri sendiri, pendidikan selalu dicari di negara-negara yang melaksanakan sistem pendidikan lebih baik dan lebih bervariasi. Hal ini berarti bahwa bukan hanya terjadi aliran dari negara berkembang ke negara maju, tetapi juga sebaliknya. Dan di beberapa negara yang masih kekurangan tenaga kerja, ternyata tambahan ijazah belum terlalu berpengaruh terhadap kenaikan gaji. Untuk misalnya yaitu lulusan SMEA. Kalau kalian tahu lulusan SMEA itu lulusan SMK di tahun sekarang. Yaitu lulusan SMEA memilih langsung bekerja dibandingkan dengan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Penyebab lainnya, mengapa mereka lebih senang bekerja adalah pengaruh sistem keluarga, yakni adanya tuntutan bagi pemuda yang sudah dianggap dewasa atau tamat SMA, tidak pantas lagi meminta biaya hidup pada orang tuanya. Nah yang terakhir adanya inflasi. Yang dimaksud dengan inflasi yaitu keadaan menurunnya nilai mata uang suatu negara. Faktor inflasi sangat berpengaruh terhadap biaya pendidikan, karena harga satuan biaya tentunya naik mengikuti kenaikan inflasi itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu faktor internal, yaitu di mana faktor yang berasal dari dalam sistem pendidikan itu sendiri, yang sepenuhnya mempengaruhi besarnya biaya pendidikan. Faktor tersebut antara lain yaitu yang pertama, adanya tujuan pendidikan. Sebagai salah satu contoh, bahwa tujuan pendidikan berpengaruh terhadap besarnya biaya pendidikan adalah tujuan institusional suatu lembaga pendidikan. Berubahnya tujuan pendidikan ke arah penguasaan 10 kompetensi dibandingkan dengan tujuan yang mempengaruhi besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua yaitu adanya pendekatan yang digunakan. Untuk strategi belajar mengajar menuntut dilaksanakannya praktik, bengkel, dan laboratorium, menuntut lebih banyak biaya jika dibandingkan dengan metode lain, dan pendekatan secara individual. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu adanya materi yang disajikan. Materi pelajaran yang menuntut dilaksanakan praktik bengkel menuntut lebih banyak biaya dibandingkan dengan materi pelajaran yang hanya dilaksanakan dengan penyampaian teori. Yang selanjutnya yaitu adanya tingkat dan jenis pendidikan. Dua dimensi yang berpengaruh terhadap biaya pendidikan adalah tingkat dan jenis pendidikan. Dengan dasar pertimbangan lamanya jam belajar, banyak ragamnya bidang pelajaran, jenis materi yang diajarkan, banyaknya guru yang terlibat sekaligus kualitasnya, tuntutan terhadap kompetensi lulusannya, biaya pendidikan di sekolah dasar akan jauh berbeda dengan biaya pendidikan di perguruan tinggi, apalagi bagi jurusan yang banyak memerlukan praktik. Selanjutnya, ada karakteristik pembiayaan pendidikan. Beberapa hal yang merupakan karakteristik atau ciri-ciri pembiayaan pendidikan yaitu diantaranya, yang pertama, biaya pendidikan selalu naik. Perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit cost,
yang meliputi ini unit cost-nya ada 3. Yang pertama yaitu unit cost 1 lengkap, yaitu perhitungan unit cost berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, unit cost setengah lengkap, hanya memperhitungkan biaya kebutuhan yang berkenaan dengan bahan dan alat yang berangsur habis, walaupun jangka waktunya berbeda. Yang ketiga, ada unit cost sempit, yaitu unit cost yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya yang langsung berhubungan dengan memperhitungkan biaya yang lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, yaitu adanya biaya terbesar dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu biaya pada faktor manusia. Pendidikan dapat dikatakan sebagai human investment, yang artinya biaya terbesar diserap oleh tenaga manusia. Yang ketiga, yaitu unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah. Yang keempat, yaitu unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Biaya untuk sekolah kejuruan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum. Yang kelima, yaitu komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar, yang meliputi 1. Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang tercantum dalam pasal 5 adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan dari peserta didik atau orang tua walinya, sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orang tua walinya, bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan sumber lain yang sah. 2. Kemudian dalam pasal 6, sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan, pungutan, dan sumbangan dari peserta didik atau orang tua walinya, bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua walinya, bantuan pemerintah daerah, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, bantuan lembaga lain yang tidak mengikat, hasil usaha penyelenggara atau pendidikan atau suatu pendidikan, dan sumber lain yang sah. Selanjutnya yaitu sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah menurut APBRIN tahun 2013 yang dikategorikan menjadi 5, yaitu yang pertama anggaran rutin dan APBN, anggaran pembangunan. Yang kedua yaitu dana penunjang pendidikan atau DPP. Yang ketiga, bantuan atau sumbangan dari BP3. Yang keempat, yaitu sumbangan dari pemerintah daerah setempat, jika ada. Yang terakhir yaitu bantuan dari yang lainnya. Selanjutnya yaitu pelaksanaan dalam pembiayaan kegiatan sekolah atau madrasah. Kegiatan pelaksanaan pembiayaan madrasah meliputi 2 kegiatan besar, yakni penerimaan dan pengeluaran keuangan madrasah atau sekolah. Kegiatan kedua dari manajemen pembiayaan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Hal-hal yang perlu dibukukan dalam keuangan sekolah adalah menyangkut penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Kegiatan yang dilakukan biasanya berupa yang pertama yaitu penerimaan biaya pendidikan. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Untuk sekolah dasar negeri, umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orang tua murid, dan sumber lain. Yang kedua yaitu pengeluaran biaya pendidikan.
Pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi di antara sekolah yang satu dan daerah yang lainnya, serta dari waktu ke waktu. Berdasarkan pendekatan unsur biaya atau ingredient approach, pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran, yaitu 1. Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, 2. Pengeluaran untuk tata usaha sekolah, 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, 4. Kesejahteraan pegawai, 5. Administrasi pembinaan teknis education, 6. Pendataan. Perhitungan biaya dalam pendidikan akan ditentukan oleh unsur-unsur tersebut yang didasarkan pula pada perhitungan biaya nyata, the real cost, sesuai dengan kegiatan menurut jenis dan volumenya. Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar, ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan, total cost, dan biaya satuan per siswa atau unit cost. Baik, kita telah mengetahui dari pemateri 1 dan pemateri 2. Kita sudah tahu mengenai pengertian manajemen. Kita sudah tahu mengenai pengertian manajemen pembiayaan pendidikan, konsep dasar manajemen pembiayaan pendidikan, asas dalam anggaran, hal-hal yang berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan, karakteristik pembiayaan pendidikan, sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah menurut Amirin pada tahun 2013, dan pelaksanaan dalam pembiayaan kegiatan sekolah atau madrasah. Selanjutnya, untuk finalnya, ada submateri mengenai proses pengawasan dalam penggunaan biaya pendidikan yang akan dipaparkan langsung oleh pemateri ketiga, yaitu Hilda Pratiwi. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya, proses pengawasan dalam penggunaan biaya pendidikan. Kegiatan pengawasan pembiayaan dikenal dengan istilah auditing, yaitu kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan pertanggungjawaban, penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Secara sederhana, proses pengawasan terdiri dari 3, yaitu pertama memantau, yang kedua menilai, dan yang ketiga melampirkan hasil temuan baik pada kinerja aktual maupun hasilnya. Tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengawasan ada 3. Yang pertama, penetapan standar atau patokan, baik berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya maupun waktu. Kedua, mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menentukan tindak perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi. Pada pola pemerintahan, setiap unit yang ada dalam departemen mempertanggungjawabkan pengurusan uang ini kepada BPK atau Badan Pengawasan Keuangan melalui departemen masing-masing. Sasaran auditing yang pertama adalah kas, yang dimasukkan untuk menguji kebenaran jumlah uang yang ada dengan membandingkan jumlah uang yang seharusnya ada melalui catatan. Sasaran lainnya yaitu pengirisan barang, yang bukan saja membandingkan antara jumlah barang yang ada dengan barang yang seharusnya ada, namun juga memeriksa cara-cara penyimpanannya, pemeliharaannya, dan penggunaannya. Sasaran dari diadakan auditing yaitu untuk menindaklanjuti jika terjadi penyimpangan. Dalam hal ini guna untuk menentukan ganti rugi. Pemeriksaan sebenarnya tidak hanya dilakukan setelah anggaran direalisasikan, namun juga sebelumnya. Pelaksanaan ini meliputi pada kematangan rencana atau anggaran yang menyangkut pada kebijakan semua metode yang digunakan dalam merealisasikan dana. Nah, setelah rencana disusun secara matang dengan berbagai kegiatan, sumber daya, serta
implementasi yang dipilih, maka langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi dan pengawasan atas tugas-tugas yang berkenaan dengan pembiayaan pendidikan. Evaluasi dan pengawasan ini dilakukan secara reguler di beberapa titik sepanjang perjalanan menuju target. Fungsi dari evaluasi dan pengawasan adalah untuk melihat apakah semua kegiatan sudah berjalan dengan lancar dan menuju ke arah yang benar, yaitu pencapaian target. Jika ada penyimpangan atau hambatan, bisa segera diketahui dan ditindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian. Hasil evaluasi dan pengawasan perlu disampaikan pada pihak-pihak terkait agar penyesuaian yang diperlukan bisa segera dilakukan. Dalam melaksanakannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengorganisasian. Kegiatan supervisi dan evaluasi pendidikan terlebih dahulu harus dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait, seperti sekolah, kepala sekolah, Diknas, tingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi. Yang kedua, waktu dan tempat. Kegiatan ini harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu aktivitas pembelajaran, misalnya pada waktu siswa libur dengan rentan waktu yang tidak lama. Yang ketiga adalah petugas. Tugas pokok pengawas adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas penilai dan pembina bukanlah tugas yang ringan, yang sekedar datang ke sekolah untuk berbincang-bincang sejenak dan setelah itu pulang tanpa ada tindak lanjutnya. Tugas penilai dan pembina membutuhkan kemampuan dalam hal kecermatan melihat kondisi sekolah, ketajaman analisis dan sintesis, ketepatan memberi treatment yang diperlukan secara komunikasi yang baik antara pengawas sekolah dengan setiap individu di sekolah. Selanjutnya, yang keempat adalah perangkat. Perangkat supervisi dan evaluasi pendidikan terdiri dari beberapa. Yang pertama, paduan supervisi. Yang kedua, instrumen supervisi keterlaksanaan penggunaan dana. Yang ketiga, instrumen supervisi pelaksanaan program kegiatan. Yang keempat, keberhasilan dan permasalahan kegiatan program. Yang kelima, laporan hasil supervisi. Yang keenam, strategi pelaksanaan. Yang ketujuh, temu awal. Nah, temu awal ini merupakan pertemuan antara petugas supervisi dengan pihak sekolah sebagai saker pengguna anggaran untuk menjelaskan maksud, tujuan, jadwal, responden, dan substansi materi pelaksanaan supervisi. Yang kedelapan, pelaksanaan supervisi dan evaluasi. Yang kesembilan, pembagian tugas. Pembagian tugas ini berdasarkan data dan informasi yang akan dijaring sesuai dengan instrumen yang tersedia. Diharapkan terlebih dahulu petugas diwajibkan mempelajari substansi program atau alur penggunaan anggaran sebelum melaksanakan tugas. Yang ke-10, pengumpulan data dan evaluasi. Hal ini dilakukan melalui wawancara, studi dokumen, dan studi lapangan yang terintegrasi sesuai dengan instrumen supervisi dan evaluasi. Yang ke-11, layanan asistensi. Layanan asistensi ini merupakan kegiatan pemberian pelayanan teknis dan manajerial yang diberikan oleh petugas kepada pihak sekolah melalui diskusi interaktif terkait dengan hasil supervisi dan evaluasi. Dilakukan terintegrasi dengan kegiatan pengumpulan data dan informasi. Layanan asistensi dapat diberikan dalam bentuk saran dan masukan, dan perbaikan ringan sepanjang petugas mampu melaksanakannya. Yang terakhir adalah temu akhir. Dilaksanakan setelah kegiatan pengumpulan data, informasi, dan layanan asistensi selesai dilaksanakan. Petugas penyampaian hasil supervisi dan evaluasi sesuai dengan kondisi yang ada. Jika terjadi perbedaan persepsi antara petugas dan pihak sekolah, maka disarankan untuk pengkajian kembali. Petugas menyerahkan kopi hasil supervisi yang telah disepakati pihak sekolah. Ada 6 prinsip yang harus dipenuhi dalam melaksanakan supervisi. Yang pertama, supervisi bersifat memberi bimbingan kepada guru dan staf sekolah dalam mengatasi masalah dan kesulitan. Yang kedua, pemberian bantuan dan bimbingan secara langsung. Yang ketiga, apabila pengawas atau kepala sekolah merencanakan memberi saran atau umpan balik, sebaiknya disampaikan sesegera mungkin agar tidak lupa. Yang keempat, kegiatan supervisi sebaiknya dilaksanakan secara berkala.
Yang kelima, mencerminkan adanya hubungan baik antara supervisor dan yang disupervisi. Yang keenam, membuat catatan singkat berisi hal-hal yang diperlukan dalam membuat laporan. Baik, terima kasih kepada Saudari Hilda, pemateri ketiga, atas pemaparan materinya. Sekaligus ini merupakan materi terakhir dari presentasi yang berjudul Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Saya mewakili anggota mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih tentunya kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai habis tentunya. Dan saya juga meminta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam video ini, dalam presentasi ini, terutama di bagian pemaparan kita. Sekali lagi saya mohon maaf dan kita semua pamit, and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.